Thank you sekali lagi buat teman-teman semua yang udah datang. Aku mau shout out juga buat yang baru pertama kali hadir di sini. Shalom, selamat malam. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dan mendengarkan. Aku percaya nggak kebetulan buat setiap kita yang ada di sini untuk bisa belajar malam hari ini. Tema di bulan ini tentang stewardship, tentang bagaimana kita menjadi pengelola. Tapi judul yang aku bawakan hari ini adalah Work It and Keep It. Nah, sebelum kita masuk, aku izin untuk mengajak teman-teman kembali mengawali sharing firman ini dengan doa. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan. Kami berterima kasih malam hari ini Tuhan. Kami boleh datang di tempat ini. Kami tahu nggak kebetulan Tuhan. Kami tahu Kau izinkan kami untuk punya waktu bersekutu, memiliki keintiman dengan Engkau. Belajar tentang stewardship Tuhan, belajar bagaimana kami menjadi pengelola yang benar, yang menjadi orang atau pribadi yang benar-benar Kau tuntun, Kau pakai, Kau panggil untuk mengelola milik-Mu Tuhan. Biarkan firman-Mu, biarkan Roh Kudus-Mu menuntun kami mengerti, memahami isi hati-Mu. Berbicaralah Tuhan pada setiap kami, pakai lidah bibir hamba untuk bisa menyampaikan apa yang ingin kami lakukan Tuhan. Biarkan apa yang jadi isi hati-Mu benar-benar sampai ke kami, dan kami nggak cuma sekedar tahu, tapi kami benar-benar menjadi pelakunya. Thank you Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Oke, jadi tema di bulan ini itu tuh judulnya adalah stewardship. Nah, tapi aku mengambil sharingan di malam hari ini itu Work It and Keep It. Izin aku mengawali untuk memberikan arti yang aku pahami tentang stewardship. Stewardship itu tuh artinya pekerjaan mengurus. Apa itu yang mengurus? Mengurus itu bukan cuma sekedar badan yang menjadi lebih kurus, tapi mengurus itu juga artinya mengatur. Jadi ini bisa diartikan sebagai tugas, tanggung jawab mengelola, memelihara, mengawasi milik orang lain. Jadi apa yang kita miliki, apa yang kita pegang, apa yang kita manage, apa yang kita kelola, kalau kita disebut sebagai steward atau ini yang kita bahas stewardship, artinya yang kita miliki itu tuh saat ini tuh bukan benar-benar kepunyaan kita, tapi adalah kepunyaan orang lain, dan kita hanya bertanggung jawab atau bertugas mengelola dan memeliharanya. Nah itu dari awal kita mau buka di Alkitabnya di Kejadian 2 ayat 7 sampai dengan 15. Aku mau ajak teman-teman baca. Aku berharap teman-teman udah ada Alkitab di depannya, jadi bisa sama-sama buka di Kejadian 2 ayat 7 sampai dengan 15. Aku bantu bacakan. Di Kejadian 2 ayat 7 dikatakan demikian. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Di ayat 8, judul perikopnya manusia dan Taman Eden. Di ayat 8 dikatakan demikian. Selanjutnya Tuhan Allah membuat Taman Eden di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Ayat 9, lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ayat 10, ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat emas ada. Dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar bedolah dan batu krisopras. Ayat 13, nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Ayat 14, nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat ialah Efrat. Ayat yang ke-15, ayat yang terakhir, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi sejak di awal penciptaan,
manusia diciptakan, Tuhan menciptakan manusia di hari ke-6 lalu Tuhan beristirahat. Tuhan tuh menempatkan manusia, di sini jelas banget disebutkan Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden. Kita ditempatkan di suatu tempat khusus. Jadi kalau misalkan teman-teman sadar bahwa stewardship itu, bahwa kita diminta untuk menjadi pengelolanya Tuhan, itu adalah satu kekhususan, satu panggilan. Kita tuh diambil sama Tuhan dan ditempatkan. Jadi Tuhan ini ada tindakan aktif. Tuhan Allah mengambil manusia dan menempatkannya. Ada tujuan khususnya juga, untuk mengusahakan dan memelihara. Jadi dari awal, itu tuh udah disebutkan demikian, yang begitu luar biasa. Kita mau lihat juga di versinya bahasa Inggris, kenapa diambil judulnya Work It and Keep It, karena dari Genesis 2 ayat 7 sampai dengan 15 dari versi ESV-nya, English Standard Version, dikatakan demikian, The Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to work it and keep it. Jadi Tuhan itu tuh benar-benar ngambil dan menempatkan manusia, menempatkan kita itu di satu tempat yang baik, tempat yang dikhususkan Tuhan untuk bisa bekerja, mengerjakan sesuatu, dan juga memeliharanya dan mengusahakan sesuatu. Jadi kayak kita tuh memang sejak awal kisah penciptaan, Adam dan Hawa dipanggil untuk jadi stewardnya Tuhan. Dan begitu pun juga kita dipanggil sama Tuhan untuk jadi stewardnya Tuhan. Jadi luar biasanya itu tuh bisa kelihatan dari sini. Ada 4 tindakan aktif, atau ada 4 hal atau kata kerja yang kita bisa baca di sini. Ada yang pertama tuk, artinya mengambil, atau dari bahasa Hebrew-nya itu lakah. Artinya to lead, to send the man, and put, menempatkan, atau dari asal katanya nuah, itu artinya to settle down atau to rest. Ditempatkannya pun itu di tempat yang khusus, Garden of Eden, Taman Eden. Yang Eden sendiri itu punya arti delight atau menyenangkan. Jadi ada 2 hal aktif yang Tuhan kerjakan. Ada kata kerja di sini, 2 di awal itu tuh yang Tuhan lakukan, dan ada bagiannya kita juga. Setelah Tuhan lakukan, Tuhan mengambil, Tuhan menempatkan, ada bagiannya kita, yaitu work it, artinya mengusahakan, itu dari kata abad atau afat, yang artinya to serve, to work, to labor, to worship. Jadi kalau kita benar-benar mau mengusahakan sesuatu, itu sebenarnya adalah hal yang juga menjadi pujian dan penyembahan kita juga buat Tuhan. Karena abad atau afat ini juga adalah nanti tuh menjadi akar kata dari ibadah itu, to worship. Dan to keep itu artinya tuh memelihara. Itu tuh dari kata syamar, yang artinya to watch, to guard, to pay attention, untuk mengembangkan atau memaksimalkan. Waktu dibukakan hal ini, itu rasanya tuh seneng luar biasa. Karena kita kok dengar kata bekerja, atau dengar kata harus memelihara, atau disuruh melakukan sesuatu hal yang kayak dapatin tugas gitu. Secara daging, orang tuh punya kecenderungan kayak, duh, males lah, duh, capek lah, kerja mulu, usaha mulu, nggak ada apa untuk bisa tenang-tenang sedikit, untuk bisa rest, untuk bisa ya santai lah gitu. Tapi kalau misalkan kita sadari, sebenarnya Tuhan itu membuat kita sebagai stewardnya, memanggil kita, mengambilnya juga, itu tuh untuk menempatkan. Jadi Tuhan tuh memimpin. Karena dari akar katanya lakah, artinya to lead, to send, dikirimkan. Waktu Tuhan mengirimkan sesuatu, waktu Tuhan mengirimkan seseorang, itu nggak akan dikirimkan tanpa providensia, tanpa pemeliharaan, atau tanpa preparation. Jadi sebenarnya Tuhan waktu mengambil kita, Tuhan menempatkannya juga. Tuhan tuh menggunakan kata nuah di sini. Kalau di Alkitab tuh dipakai kata menempatkannya itu artinya to settle down, to rest. Jadi untuk membuat si manusia atau si Adam itu tuh bisa tinggal, bisa dalam keadaan yang baik untuk mengerjakan sesuatu di sana. Dan
Hal yang menarik adalah kenapa Taman Eden yang kelihatannya udah wow kayak, eee, di sini nih kalau kita mau sadar, kadang tuh kita tuh suka menggerutu sama tempat di mana kita tuh ditempatkan. Kayak, "Apa sih, masa aku harus kerja di sini? Aku tuh lelah, aku tuh capek, aku tuh nggak mau," gitu. Tapi belajar dari sini, The Garden of Eden, waktu kita pertama kali ditempatkan, Tuhan tuh nggak menempatkan manusia itu tuh di hutan loh. Ditempatkannya itu disebutkan garden, disebutkan di taman. Taman itu adalah satu tempat di mana banyak tumbuh-tumbuhan yang bahkan Tuhan rawat dan Tuhan jadikan khusus. Jadi sebenarnya Tuhan tuh kalau misalkan memberikan kita sesuatu yang dipercaya sama Tuhan, kayak di minggu lalu kita belajar, kita tuh dipercayanya dengan hal yang baik. Tapi Tuhan tetap meminta kita, sekalipun apa yang Tuhan berikan sudah dalam keadaan baik, untuk tetap bisa mengusahakannya, untuk tetap bisa memeliharanya, untuk bisa mengembangkan jadi lebih baik. Nah, itu semua kita bisa lakukan kalau kita benar-benar menyadari hal ini. Karena kita pada dasarnya pasti akan terus menggerutu, gimana aku bisa mengerjakan dengan baik? Sebenarnya ini sudah terjawab karena Tuhan sudah provide sejak awal. Di Kejadian 1 ayat 26 sampai 27 dikatakan demikian. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi di sini waktu kita bilang kayak, aku nggak bisa, aku kayaknya nggak punya kemampuan untuk ini semua. Apalagi untuk melakukan pengelolaan. Ya, kita mungkin banyak alasan kayak, aku nggak bisa, nggak punya kemampuan untuk mengelola. Sebenarnya Tuhan udah ciptakan kita dengan kemampuan mengelola. Karena yang pertama alasan kita bisa mengelola adalah kita diciptakan serupa dan segambar dengan dia. Dan waktu Tuhan bilang, di kisah penciptaan itu, Tuhan berfirman, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Tuhan bilang supaya itu ada satu purpose, ada satu tujuan yang besar yang Tuhan udah punya maksud. Kayak Tuhan udah punya gambaran nih, Tuhan punya plan. Dan planningnya Tuhan itu tuh nggak pernah yang salah, atau planningnya Tuhan nggak pernah yang ngasal, planningnya Tuhan nggak pernah yang ngaco. Jadi Tuhan tuh punya planning yang besar untuk kita dijadikan pengelola-pengelolanya Tuhan, perpanjangan tangannya Tuhan. Dan bahkan Tuhan punya tujuan yang lebih besar lagi, disebutkan di sini bahwa mereka berkuasa. Berkuasa tuh arti luar biasanya juga adalah kita tuh punya power dan bisa conquer. Kita powerful and conquering atas segala hal yang Tuhan percayakan. Bisa atas ikan-ikan, atau burung-burung di udara, atas ternak, atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi seluar biasa itu loh, Tuhan bisa kasih kepercayaan untuk bisa mengelola dan bahkan dikatakan di sini berkuasa, powerful. Makanya setiap kita itu sebenarnya punya kuasa yang luar biasa karena kita diciptakan sejak awal itu serupa sama segambar dengan dia. Jadi sayangnya kita tuh malah seringkali dikuasai oleh hal-hal yang kita sedang pegang atau yang sedang kita kelola. Kayak misalkan kita diminta untuk mengelola uang gitu. Kadang kita jadi kayak dikuasai oleh si uang itu, jadi pengen ngapain, melakukan yang nggak baik, melakukan yang nggak sesuai sama kehendak Tuhan. Karena kita nggak jadi sama dengan apa yang Tuhan mintakan. Padahal Tuhan tuh jelas banget berfirman lah Allah untuk kita jadi serupa sama Tuhan, gambar sama Tuhan, supaya kita tuh berkuasa atas segala hal yang lainnya yang Tuhan percayakan sama kita. Tapi seringkali justru malah kita jatuh dalam dosa dan kita dikuasai sama hal-hal atau ciptaan yang bahkan sebenarnya Tuhan kehendaki untuk kita bisa kuasai. Jadi makanya waktu kita uh, mungkin lagi mulai goyah, mungkin mulai lelah, waktu kita ngerasa, aku nggak bisa jadi steward nih, aku capek mengelola, sadar, balik lagi. Kita diciptakan serupa sama segambar dengan Tuhan. Dan ada tujuan khusus, purpose-nya Tuhan yang luar biasa,
untuk berkuasa. Kita punya power yang besar dan Tuhan mau kita conquer segala sesuatu hal yang Tuhan percayakan. Jadi jangan gampang menyerah, jangan ngerasa kalah, jangan ngerasa kayak aku nggak bisa, aku nggak punya kemampuan untuk itu, karena sebenarnya sejak awal penciptaan kita dipanggil, kita punya purpose yang luar biasa untuk jadi stewardnya Tuhan, untuk jadi pengelola-pengelola yang luar biasa. Itu alasan pertama. Dan alasan keduanya, waktu kita bilang kayak, Tuhan aku nggak ngerti, aku harus apa, aku harus gimana, aku nggak bisa jadi pengelola, aku bukan steward yang baik. Kita sebenarnya itu mendinai diri kita, karena sebenarnya sejak semula kita punya kemampuan mengelola karena Tuhan sendiri sudah menunjukkan di Alkitab. Di Kejadian 1 ayat 28 dikatakan, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ini penegasan dari ayat sebelumnya, 2 ayat sebelumnya yang tadi aku mention. Kita diciptakan untuk bisa berkuasa, dan di sini Tuhan menegaskan sekali lagi, Allah memberkati mereka. Lalu berfirman kepada mereka, difirmankan sekali lagi, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi sebenarnya kemampuan mengelola itu datang, kemampuan mengelola itu kita punya karena Tuhan sudah memberkati kita. Memberkati kita untuk bermultiplikasi. Multiplikasi atau beranak cucu di sini atau bertambah banyak di sini bukan cuma secara jasmani, nggak selalu dimaksudkan kayak oh punya anak punya cucu harus menikah dulu. Gimana orang-orang yang belum menikah? Jadi artinya nggak hanya secara jasmani atau secara badani, tapi juga lebih dari itu. Kalau kita lihat dari versi bahasa Inggrisnya, lebih terlihat dari versi ESV-nya juga nih aku ambil. Dikatakan demikian, God blessed them, and God said to them, be fruitful and multiply, and fill the earth and subdue it, and have dominion over the fish of the sea, and over the birds of the heaven, and over every living thing that moves on the earth. Jadi Tuhan bilang bahwa Tuhan memberkati mereka untuk bisa jadi fruitful and multiply. Jadi nggak cuman kata-katanya itu sekedar beranak cucu, tapi di sini nih lebih dikatakan atau dipakai terjemahannya adalah berbuahlah dan menjadi banyaklah. Banyaknya tuh nggak cuman sekedar oh punya anak, punya cucu, punya anak, punya cucu, enggak. Tapi menjadi makin bermultiplikasi, berbuah yang banyak, dan bertumbuhlah. Itu jadi yang Tuhan inginkan untuk bisa kita lakukan. Dan Tuhan sudah memberikan kemampuan karena sejak awal Tuhan mengatakan bahwa aku memberkati kalian gitu. Tuhan sudah memberkati kita. Tuhan sudah memberkati manusia sejak semula untuk bisa melakukan perkara-perkara yang hebat yang bahkan Tuhan mintakan. Tuhan nggak cuman asal nyuruh, tapi waktu Tuhan memberikan perintah untuk bisa be fruitful and multiply, Tuhan memberikan kemampuan untuk itu karena Tuhan sudah memberkati mereka. God bless them. Itu ada kayak bentuk sudah terjadi. Jadi kayak sudah dilakukan sama Tuhan berkat itu. Jadi buat setiap kita yang mau menyadari, kita tuh seringkali terjebak kayak aku mau diberkati Tuhan gitu. Enggak loh, sebenarnya setiap kita sudah diberkati Tuhan. Makanya setiap kita juga bisa melakukan perkara-perkara besar dan ajaib dan luar biasa, karena ya emang kita dipanggil untuk melakukan hal-hal tersebut. Makanya Tuhan sudah memberkati dulu supaya kita mampu. Kayak kita tuh diminta untuk melakukan sesuatu. Kayak kita diminta untuk mengusahakan tanah nih. Kalau kayak petani kan butuh, untuk mengusahakan tanah pasti butuh cangkul gitu. Tuhan udah kasih alat-alatnya. Tuhan nggak kasih kita gitu aja terus kayak dengan tangan kosong. Enggak, Tuhan nggak pernah memintakan sesuatu tanpa memberikan bekal atau penyediaan buat kita. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan sebenarnya mestinya berbangga dan senang karena setiap kita yang diminta Tuhan untuk bisa be fruitful dan multiply itu dasarnya karena Tuhan telah memberkati kita. Dan kita tuh sebenarnya perlu menyadari bahwa
kita sebenarnya diminta untuk bekerja, dan bekerja itu adalah hakikatnya kita. Sejak awal, bekerja itu adalah panggilan dan purpose yang Tuhan mintakan sama kita. Bahkan di Yohanes 5 ayat 17 dikatakan demikian. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Jadi, yang kerja itu bukan cuma kita manusia, tapi bekerja itu sebenarnya adalah kita meneladani Bapa yang bekerja, meneladani Yesus yang sudah bekerja duluan. Jadi, waktu kita bekerja, waktu kita mengusahakan sesuatu, sebenarnya itu kita meneladani Tuhan. Dan itu adalah hakikatnya kita, panggilannya kita. Ya, itu tuh nature kita, karena kita dipanggil sejak awal kisah penciptaan itu untuk mengusahakan sesuatu. Kayak si Adam dan Hawa itu tuh diminta Tuhan untuk hidup dan untuk bekerja, mengusahakan sesuatu, memelihara sesuatu, work it and keep it. Tuhan sejak awal tuh untuk manggil kita untuk itu. Tapi kita tuh seringkali membuat salah, menyalahpahami bahwa bekerja itu beban. Bekerja itu satu hal yang kayak ngerasa, aduh aku tuh capek loh, aku tuh nggak suka loh bekerja. Kita tuh menjadikan bekerja itu sebagai kayak momok atau kayak sesuatu yang seram, dan kayak ngerasa bekerja itu sebagai kutukan. Ah, aku tuh harus kerja gara-gara Adam nih sama Hawa jatuh dalam dosa, jadi aku harus kerja. Enggak loh. Kalau tadi kita perhatikan ayat yang sebelumnya, Tuhan meminta kita bekerja itu dari Kejadian 2, bahwa dibilang the Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to work it and keep it. Nih aku coba balikin ke ayat yang tadi ya. Jadi sejak pertama, bahkan sejak manusia belum jatuh dalam dosa, Tuhan sudah menempatkan kita di satu tempat yang khusus, the Garden of Eden, atau apapun tempat yang menjadi tempat Edennya kita, taman yang Tuhan siapkan untuk kita bisa bekerja, untuk mengusahakan dan memeliharanya. Sejak awal kita tuh stewardnya Tuhan, dan kita perlu menyadari ini. Sayang banget kalau kita nggak sadar dan cuman menganggap pekerjaan-pekerjaan kita adalah hal-hal yang menyeramkan dan kita nggak mau mengerjakannya lagi. Karena berarti kita keluar dari panggilan Tuhan, dari hakikatnya kita, dan keluar dari tujuan ilahi yang Tuhan tetapkan. Jadi buat setiap kita, dan bahkan ini aku juga berbicara juga buat aku, yang sering kali kayak, aduh Tuhan aku capek kerja, aduh Tuhan aku terlalu pusing sama pekerjaan. Waktu saat itu terjadi, aku juga lagi belajar untuk bisa menarik nafas, untuk bisa kayak sadar, Tuhan yang panggil aku ke sini untuk mengerjakan ini. Tuhan sebenarnya mau aku untuk lakukan apa? Karena nggak ada satupun manusia yang bisa membuat kita tuh jadi down, jadi terhilang, jadi gagal untuk melakukan pekerjaan kita, karena kita bekerjanya buat Tuhan. Karena Tuhan kita yang sejati adalah Tuhan, bukan manusia. Dan aku senang banget salah satu quotes ini adalah, work like a king, not a slave. Kita seharusnya waktu kita menyadari bahwa, oh Tuhan itu aja datang di dunia meneladankan bekerja yang benar, dan dia yang raja aja mau bekerja. Dan bekerjalah seperti raja, jangan seperti budak. Tadi kan dibilang, berkuasalah atas semua hal yang Tuhan percayakan. Jangan sampai hal-hal yang Tuhan percayakan itu malah menguasai diri kita dan menjadikan kita budak. Jadi makanya waktu kita bilang kayak, oh aku rajin dalam pekerjaan. Iya, itu bagus. Kita bagus atau mengerjakan dengan sungguh-sungguh hal yang Tuhan percayakan. Tapi jangan sampai one day waktu kita ngerasa, aduh kerjaannya bagus banget, kita mau bekerja terus, tapi kita jadi terlalu sibuk. Dan itu berarti kita sudah diperbudak sama pekerjaan itu, sama hal yang sebenarnya Tuhan percayakan untuk jadi panggilan atau purpose-nya kita. Tapi kita pun jadi salah fokus. Makanya mesti berhati-hati waktu kita menyadari bahwa bekerja adalah hakikatnya kita, hal yang Tuhan mintakan sebagai panggilan dan purpose, fokusnya kita adalah bekerja seperti apa yang ingin Tuhan mau atas hidup kita. Apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Jangan sampai kita jadi salah ngejarnya, salah pengejaran, dan jadi gagal untuk melakukan apa yang menyenangkan Tuhan. Padahal seharusnya panggilan dan purpose-nya kita sejak awal bekerja itu untuk menyenangkan dan melakukan apa yang Tuhan inginkan. Nah, makanya kita perlu untuk melakukan
hal yang benar, untuk tetap terus menjadi setia, mengerjakan setiap hal yang Tuhan percayakan. Mungkin kelihatannya terlalu sepele, kelihatannya bahkan itu tuh nggak dipandang sama manusia. Tapi di Lukas 16 ayat 10 yang sebenarnya sering mungkin kita dengar ya, dikatakan demikian, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Sesungguhnya, the best way to keep something is to work it. Waktu kita benar-benar mau menjaga setiap hal yang Tuhan percayakan sama kita adalah dengan mengusahakannya. Sekecil apapun. Mungkin bahkan orang tuh nggak notice. Mungkin bahkan orang tuh nggak peduli. Tapi Tuhan yang memberikan kepercayaan itu, dia peduli. Makanya buat siapapun yang dapat perkara apapun, sekecil apapun, tetap setia. Ini juga kita mesti terus belajar. Bahkan aku sendiri kayak belajar kayak, Tuhan mungkin aku belum kelihatan. Tuhan mungkin apa yang aku buat itu masih nggak dihitung lah sama orang. Tapi aku percaya Tuhan perhitungkan. Dan aku percaya ini aku bisa melakukan ini semua ini karena kebaikannya Tuhan. Karena Tuhan sudah panggil, ini ada purpose-nya Tuhan. Dan aku merasa bahwa the best way to keep apa yang Tuhan percayakan sama aku adalah aku mengusahakannya. Apapun yang ada di tangan kalian, apapun yang ada di tangan kita, yang Tuhan percayakan, kerjakan itu dengan sepenuh hati. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan percayalah, maka hasilnya akan luar biasa. Karena ingat juga bahwa ada perumpamaan tentang talenta di Matius 25 ayat 14 sampai dengan 30. Aku rindu kita sama-sama baca ini, kita baca sama-sama ya. Di Matius 25 ayat 14 sampai 30. Aku bantu bacain buat teman-teman, semoga teman-teman yang di rumah juga udah dapat ayatnya. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Ayat 22, lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Ayat 24, kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam dan yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Ayat 25, karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerima serta dengan bunganya. Ayat 28, sebab itu ambillah talenta itu daripadanya,
dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Ayat 30, dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Ini nih ayatnya kalau kita nanti baca, teman-teman nanti baca lagi di rumah untuk direnungkan. Sebenarnya ayat ini nih dalam banget. Karena kalau kita mau menyadari, kita tuh sebenarnya tuh kayak hamba-hamba yang dipercayakan sama tuannya, waktu tuannya tuh lagi bepergian ke luar negeri. Setiap harta atau setiap kepercayaan atau setiap kesempatan yang kita pegang sekarang, itu sebenarnya adalah miliknya Tuhan. Nafas hidup kita, segala hal yang bisa kita pakai, segala hal yang bisa kita makan, hartanya kita semua itu sebenarnya miliknya Tuhan. Dan itu dipercayakan sama kita. Di ayat 15 dikatakan bahwa yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Jadi makanya kalau kita ngerasa, kok aku beda ya, kok dia dipercayanya banyak ya, kok aku sedikit ya, kita mesti cek kemampuannya kita, kesanggupannya kita seberapa. Nah makanya kayak the best way to keep something is to work it. Bisa nggak kamu mengusahakannya? Bisa nggak kita menunjukkan bahwa kita tuh pantas loh, kita tuh layak loh, kita tuh sanggup loh untuk menjaga apa yang Tuhan percayakan, harta sang pemilik itu. Kita benar-benar nggak bisa mengusahakannya. Kita benar-benar nggak bisa nunjukin bahwa Tuhan, aku mampu loh untuk bisa membuat Tuhan menjadi happy dengan apa yang aku bisa buat. Dan nextnya di sini, di ayat 16 sampai 18, ini nih apa yang dilakukan sama hamba yang dapat talentanya, kita mesti belajar. Hamba yang beroleh 5 talenta menjalankan uang, beroleh labanya juga besar, 2 kali lipatnya, 5 talenta. Hamba yang dapat 2 talenta juga mengusahakannya. Dan tapi hamba yang lain lagi, hamba yang cuma dapat 1 talenta, dia pergi menggali lubang terus menyembunyikan. Dia tuh merasa takut mungkin. Jadi di ayat ini langsung lompat di ayat 21 dan 23 ya. Dia bilang gini, waktu hambanya tuh ngerasa takut, dia tuh sembunyiin di dalam tanah, terus waktu si tuannya balik lagi, tuannya mendapati yang 5 talenta sama yang 2 talenta itu menghasilkan. Ini jawaban tuannya, mirip-mirip tapi aku cuma tulis 1 kali. Jadi tuannya itu cuma bilang, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Jadi mungkin 2 sama 5 pasti besaran 5. Tapi Tuhan itu melihat yang 2 talenta yang jadi dikembangkan jadi 4 itu pun sama. Diapresiasinya sama, enggak yang punya 5 talenta dan jadi 10 terus tiba-tiba dipuji lebih, enggak. Yang Tuhan melihat setiap pribadinya ya sesuai sama pengembangannya, sesuai dengan apa yang jadi kemampuannya. Tuhan nggak menuntut lebih dari itu bahkan. Tapi yang jadi persoalannya, itu tuh yang punya 1 talenta dan sembunyiin. Itu diminta pertanggungjawaban. Dia bilang dia takut, terus dia kasih balik sama tuannya, ini aku balikin, aku tuh takut gitu. Dan waktu hal itu dilakukan, respon tuannya ini berbeda. Dia bilang bahwa kamu hamba yang jahat dan malas, kamu udah tahu, kamu dikasih kepercayaan itu, aku menuai di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat aku tidak menanam. Terus disuruh ambil talenta itu daripadanya dan harus diberikan pada orang yang bisa mengembangkannya. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan, tapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan ini mengingatkan aku bahwa di ayat 29 ini nih, ayat yang keras. Kita yang dipercaya sama Tuhan, kira-kira jadi orang yang mana? Yang punya 5 talenta, yang punya 2 talenta, atau yang punya 1 talenta? Apakah kita jadi hamba yang jahat, malas,
banyak takut, aku nggak bisa ini, aku minder, banyak banget alasannya untuk nggak melakukan apapun. Banyak banget alasannya. Pintar banget lah bikin alasan. Aku takut, aku menyembunyikan, ini kan nggak berkurang. Tuhan kan tetap dapat yang baik, Tuhan kan tetap dapat yang tepat sesuai sama yang Tuhan kasih. Tapi padahal itu kita nggak mengerjakan apapun. Kita tidak memultiplikasi, kita tidak menggandakan apa yang Tuhan berikan. Kita tidak mengusahakan apapun. Balik lagi sekali lagi, the best way to keep something is to work it. Apakah kita benar-benar sudah mengusahakannya dengan benar? Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi ditambahkan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil. Ayat 29 ini nih berbicara keras buat setiap kita. Matius 25 ayat 29 ini. Jadi buat setiap kita yang jadi anak-anaknya Tuhan, kita percaya setiap kita yang dikasih kepercayaan, jangan pernah sia-siakan kepercayaan atau kesempatan mengelola yang Tuhan kasih ke kita. Sekali lagi mau bilang, the best way to keep something is to work it. Mengusahakannya sedemikian rupa, sehingga bisa menyenangkan Tuhan yang telah memanggil kita, yang telah mempercayakan segala hal yang besar itu kepada kita. Karena we will lose what we cannot manage. Kita akan kehilangan yang kita nggak bisa kelola. Kita akan kehilangan setiap hal yang kita nggak bisa jaga. Kita akan kehilangan setiap hal yang kita nggak bisa kembangkan. Kita akan kehilangan setiap hal yang kita nggak bisa rawat atau pelihara. Dan sesungguhnya, apa yang kita pelihara akan memelihara hidup kita juga. Waktu kita benar-benar mengusahakan talentanya kita, talenta dalam arti bakat, talenta dalam arti uang, kita kelola dengan baik, talenta dalam arti skill, yang punya skill masak, yang punya skill main musik, yang punya skill relationship untuk bisa berkomunikasi sama orang, yang punya creativity untuk bisa bikin lesson plan, yang punya creativity untuk bisa bikin segala hal, skillfulnya dalam hal bikin video mungkin, dalam hal apapun yang Tuhan percayakan, please kelola. Karena apa yang kita pelihara akan bisa memelihara hidup kita. Tuhan pasti kasih sesuatu yang bisa kita lakukan dan yang kita ahli untuk melakukan hal itu. Jadi, please kelola. Kelola hubungan, kelola juga pekerjaan, kelola setiap kesempatan, kelola setiap hal yang Tuhan percayakan. Karena ingat, we will lose what we cannot manage. Kita akan kehilangan apa yang tidak kita usahakan, dan kita akan bisa kehilangan apa yang tidak kita jaga. Dan kita bisa terpelihara dengan apa yang kita pelihara. Jadi, the best way to do the things, ya, to work it and keep it. Itu the best way untuk bisa punya sesuatu, untuk bisa mengusahakan sesuatu, dan akhirnya mau ingetin satu hal. Setiap hal yang kita punya, itu tuh sebenarnya miliknya Tuhan. Jangan jadi terlalu nyaman dengan titipan. Jangan jadi terlalu fokus sama apa yang Tuhan kasih, sampai kita tuh lupa diri, sampai kita merasa kita yang punya, sampai kita melupakan Tuhan. Manusia jatuh karena dia terlalu lekat sama apa yang menjadi pemberian Tuhan, tapi lupa sama tuannya, tapi lupa sama Tuhannya. Ingat, setiap kita adalah stewardnya Tuhan, dan kita semua diminta untuk belajar menjadi pengelola yang baik. Kita pengelola, bukan pemilik. Jadi aku bersyukur buat setiap teman-teman yang ada di sini. Aku percaya setiap kita yang jadi pengelolanya Tuhan, yang dikasih kesempatan untuk mengelola setiap hal yang Tuhan berikan, ya kelola dengan benar. Lakukan yang tepat yang Tuhan mintakan. Dan jangan sampai terlalu nyaman sama titipan, karena setiap hal yang Tuhan kasih itu punyanya Tuhan, dan itu cuma sementara. Setiap hal perlu kita kembalikan sama Tuhan. Bahkan hidup kita itu miliknya Tuhan. Jangan ngerasa punya nafas, punya hidup, terus lakuin
segala sesuatu yang bahkan nggak berkenan sama Tuhan.